Novel, Rizik pengikutnya banyak. Ferdinand, memangnya dia ditakuti. Ditulis oleh Jo Putra di siworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Penolakan permohonan banding Rizik Sihab oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menuai protes dari para pendukung ex-ormas FPI. Rizik sendiri dijatuhi hukuman 4 tahun penjara terkait dugaan pemalsuan hasil tes swab Rumah Sakit Umi Bogor oleh Pengadilan Tingkat Pertama PN Jakarta Timur. Dengan hasil keputusan Majelis Hakim PT DKI Jakarta semakin memperkuat vonis yang telah diberikan sebelumnya. Novel Bamukmin yang sekarang unjuk gigi ingin menjadi cawapres menanggapi keputusan Majelis Hakim PT DKI Jakarta. Ia meyakini bahwa putusan tingkat banding sangat tidak adil. Wakil Sekjen PA 212 ini juga menduga keputusan tersebut syarat dengan kepentingan politik penguasa yang sudah pasti ditujukan untuk menzalimi MRS. Menurut saya, keputusan PT DKI Jakarta sudah tepat. Dengan penolakan permohonan banding MRS, ada beberapa alasan banding tersebut ditolak. Pertama, MRS telah membuat kegaduhan yang meresahkan masyarakat. Kedua, kasus pembohongan mengenai hasil tes swab akan berakibat buruk buat dirinya lantaran sosok MRS sebagai tokoh agama yang memiliki pengikut dengan jumlah tak sedikit. Artinya, akhlak MRS tidak patut dicontoh oleh para pengikutnya karena perbuatan melanggar hukum. Ferdinand Hutahian menanggapi protes Novel Bamukmin terkait ketidakadilan keputusan banding yang diterima MRS. Ferdinand berargumen bahwa Novel yang juga seorang pengacara seharusnya mengerti tentang hukum dan prosesnya. Ia juga menanyakan apa itu peradilan, pengadilan, dan seterusnya terkait perkara MRS. Ferdinand juga menambahkan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada MRS bukan diputuskan oleh pengadilan pemerintah, sehingga tidak ada sama sekali urusannya dengan kepentingan kekuasaan. Apalagi kalau bicara kepentingan kekuasaan, memangnya Rizik Sihab itu siapa sih di republik ini? Memangnya dia ditakuti? Bisa mengubah kekuasaan di republik ini? Memang dia bisa dan mampu merombak kekuasaan di republik ini sehingga pemerintah harus takut pada Rizik Sihab? Tutur Ferdinand Hutahian. Saya setuju dengan pernyataan Lei Ferdinand. MRS hanyalah mantan pedagang yang diangkat menjadi seorang imam besar. Ada kepentingan apa sehingga pemerintah harus mencampuri perkara MRS dengan niatan membebaskan dirinya? Sekalipun jika seorang presiden dinyatakan bersalah, maka hukum tetap ditegakkan. Intinya, semua WNI sama di hadapan hukum, atau bahasa Betawinya, equality before the law. Jangan merasa MRS adalah seorang imam besar, lalu diperlakukan khusus dan istimewa oleh pemerintah. Novel lupa bahwa ketika Ahok diperkarakan, ia yang paling kencang berteriak kepada pemerintah untuk tidak mengintervensi kasus di pengadilan. Sekarang seperti menjilat air liur sendiri, Novel memohon keadilan kepada pemerintah. Novel juga lupa ingatan ketika MRS di dalam orasinya selalu menghina, menghujat, memfitnah, bahkan siap menurunkan Jokowi. Sekarang meminta kepada Jokowi dan pemerintahannya untuk keadilan. Terimalah itu semua sebagai hukum karma karena telah berbuat zalim kepada presiden. Selain itu, MRS hanyalah warga negara biasa seperti warga-warga yang lain yang tidak mempunyai kekuatan lebih untuk mengatur pemerintah. Tak kalah seru, Novel membalas pernyataan Ferdinand terkait perkara banding MRS. Ia mengatakan pernyataan mantan politisi Demokrat itu bukan seorang praktisi hukum sehingga bicaranya ngawur dan sok tahu hukum. Secara spesifik, Novel menegaskan bahwa vonis MRS tidak ada urusannya dengan pemerintah. Ia menjelaskan perihal presiden bisa memberikan gerasi, amnesti, dan abolisi karena mempunyai kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden. Putusan di tingkat pertama saja Jokowi dilibatkan, apalagi putusan di tingkat kedua atau banding, apalagi ke atas seterusnya, jelas sangat bisa. Jelas Novel. Lalu kalau presiden memiliki kekuasaan tertinggi harus memberikan gerasi atau amnesti ke MRS, memangnya siapa sih MRS? Residivis pembuat keonaran di negeri ini kok berharap diberi pengampunan? Apa tidak malu pernah berteriak turunkan Jokowi lalu minta keadilan dan dibebaskan? Menurut saya, pernyataan Novel seperti menampar gigi sendiri. Kebencian terhadap Jokowi yang sering MRS sampaikan di depan pengikutnya, kini berbalik ke dirinya. Sekarang rasakan dan nikmati hasil kebencian yang sudah mendarah daging kepada Jokowi. Orang jahat pasti menuai keburukan. Bahkan dengan sombongnya, Novel menegaskan bahwa MRS adalah tokoh yang sangat berpengaruh di tanah air. Ia membuktikan bahwa kepulangan MRS dari Arab Saudi telah melumpuhkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta lantaran begitu banyaknya pengikut MRS. Sobat gitu loh, kalau pengikutnya banyak tetap saja 4 tahun penjara harus dijalani sendiri. Walaupun tokoh berpengaruh dan memiliki pengikut dengan jumlah yang besar, tetap saja permohonan banding ditolak. Mau apa lo? Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Ada masalah, Wagub jadi tameng, ada prestasi Anies baris paling depan. Ditulis oleh Sardi di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Banyak yang bilang Anies itu pintar menutupi kekurangannya dengan berbagai cara. Bahkan dia tidak malu-malu melakukan hal yang menggelikan demi menjaga citra politiknya. Salah satu contoh yang terlihat jelas adalah ketika banjir besar melanda Jakarta di awal tahun 2020. Anies disorot dan jadi bahan kritikan karena tidak becus tangani banjir meski sudah menjabat selama hampir 3 tahun. Normalisasi Ciliwung yang masif dikerjakan Ahok ternyata tidak dia lanjutkan. Anies sok hebat pula. Dia tawarkan konsep lain yaitu naturalisasi sungai. Tapi sayang tanpa kejelasan kapan akan dieksekusi. Pada tahun 2019 lalu, Kementerian PUPR sudah 2 kali mengundang Anies untuk bertemu dan membicarakan lebih jelas mengenai naturalisasi sungai. Tetapi Anies tidak pernah memenuhi undangan. Anies hanya diwakili stafnya. Lucunya lagi, staf itu tak memahami konsep naturalisasi yang dimaksud Anies. Logikanya begini, kalau Anies kirim staf yang tak paham soal naturalisasi sungai untuk membahas naturalisasi sungai, maka bisa dianggap Anies juga tidak paham. Ini artinya Anies cuma gembar-gembor konsep yang terdengar indah di telinga, tapi tak tahu bagaimana menjalankannya. Saat terjadi banjir, Anies dihujat. Anies berkilah. Alasan dia selama tidak ada pengendalian banjir dari hulu, maka apapun yang dilakukan tidak akan bisa mengatasi banjir di Jakarta. Menurut dia yang terpenting adalah pengendalian air sebelum masuk ke Jakarta. Padahal pemerintah sedang membangun bendungan Sukamahi dan bendungan Ciawi untuk mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah sedang lakukan tugasnya, bahkan pemerintah melalui Kementerian PUPR juga ikut dalam normalisasi Ciliwung melalui proyek Sodetan, tapi itu terhambat gara-gara Anies lamban mengerjakan bagiannya. Menteri Basuki Hadi Mulyono mengingatkan Anies agar cepat mempercepat pembebasan lahan. Dia mengatakan timnya tidak bisa turun untuk lakukan sosialisasi dengan masyarakat, makanya percepatan pembebasan lahan sangat bergantung kepada Pemprov DKI. Bayangkan saja, normalisasi Ciliwung yang panjangnya 33 km hanya dikerjakan 16 km itu pun kalau tidak salah dikerjakan oleh Ahok. Di tangan Anies nyaris tidak dikerjakan. Waktu itu Anies masih belum punya wakil gubernur sepeninggal Sandiaga Uno yang ikut pilpres. Makanya dia tidak punya bemper untuk menahan kritikan yang diarahkan kepadanya. Riza Patria baru dilantik pada April 2020. Coba kalian perhatikan, tiap kali ada masalah atau isu sensitif yang sifatnya butuh klarifikasi, maka dialah yang menjelaskan semuanya. Ibarat dia ini bukan wakil gubernur, tapi jubir gubernur yang tugasnya menahan gempuran kritikan dan Anies berdiri di belakangnya. Anies tidak punya nyali menghadapi tekanan. Tiap kali ditanya mengenai isu yang lagi hangat, dia lebih suka kabur. Kalaupun menjelaskan hanya ala kadarnya dan muter-muter tanpa ujung. Sekarang sudah punya Wagub, bisa lebih santai. Contoh lainnya adalah saat Anies angkat tangan dan menyerahkan penanganan COVID-19 ke pemerintah pusat dengan alasan kondisi saat itu bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien di luar Jakarta. Memang pada akhirnya pemerintah pusat ambil alih, tapi Anies selalu tampil seolah itu adalah prestasinya. Dia pernah mengatakan kemenangan melawan pandemi sudah di depan mata karena angka positif terus menurun sebelum datangnya wabah varian Delta. Anies lupa itu berkat kerja siapa. Dia sendiri minta pemerintah pusat ambil alih. Dan yang lebih menggelikan adalah saat Anies dengan bangga memamerkan pencapaian vaksinasi yang mencapai 105% dari target. Padahal cepatnya vaksinasi di DKI itu berkat jasa banyak pihak. Salah satunya adalah Polda Metro Jaya yang menggelar vaksinasi merdeka. Kolaborasi TNI dan Polri mewujudkan vaksinasi massal. Banyak juga yayasan dan lembaga yang ikut serta agar percepatan vaksinasi bisa tercapai. Tapi Anies kembali jadi yang paling cepat langkahnya saat memamerkan prestasi DKI dalam hal angka percepatan vaksinasi. Jika disimpulkan, manuver Anies sangat mudah terbaca. 1. Anies penakut. Dia tidak suka dikonfrontasi dan ditanya-tanya perihal sesuatu yang bisa memojokkannya. Ini juga terlihat dari isu interpelasi. Ketika PSI dan PDIP resmi ajukan interpelasi, Anies mencium bahaya yang akan menimpa dirinya. Lalu diundanglah 7 fraksi partai lain. Makan malam dan dihasilkan kesepakatan penolakan interpelasi. Anies benar-benar pengecut karena tidak mau jelaskan ini ke publik lewat interpelasi. Artinya, ada hal yang mau dia tutupi. 2. Banyak isu yang dijelaskan oleh Wagub DKI. Anies hanya berani sembunyi di belakang. Ini menegaskan poin pertama tadi, penakut. Sewaktu Anies masih sendiri ditinggal Sandiaga, dia masih pintar berkelit dengan penjelasan yang bikin bingung. 3. Kalau urusan hal yang positif, Anies akan berlari secepat kilat, berusaha menjadi yang pertama mengumumkannya. Ini terkait pembentukan persepsi.
publik akan menganggap ini adalah jasa Anies, padahal Anies lah yang sering menyerobot hasil kerja pemerintah pusat terkait penanganan pandemi. Berdiri paling depan menerima penghargaan dan bersembunyi paling belakang, mendorong orang lain menerima hujatan adalah tipe pemimpin pengecut. Apakah Anies tidak malu akan hal ini? Sejak kapan pula dia malu? Bagaimana menurut Anda?